Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali saya, Alia Katarina, berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera. Marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus agar diberi hikmat untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk memulai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru. Izinkanlah kami memohon pertolongan Roh Kudus agar dimampukan untuk dapat merenungkan firman-Mu dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pagi kita hari ini diambil dari Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Renungan kita pagi ini adalah rencana Tuhan selalu yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih, adalah 3 pohon yang tumbuh di lereng bukit sedang membicarakan harapan mereka. Pohon pertama berkata, "Aku berharap akan menjadi suatu kotak harta yang berharga yang akan diisi dengan emas, perak, dan barang berharga lainnya." Lalu pohon kedua berkata, "Aku akan menjadi sebuah kapal yang perkasa, yang akan membawa para raja mengarungi samudera dan berlayar ke ujung dunia." Akhirnya pohon yang ketiga berkata, "Aku ingin menjadi pohon yang terbesar, tinggi dan kokoh sepanjang zaman. Orang dapat melihatku di puncak bukit dan berpikir betapa dekatnya aku dengan langit, surga, dan Tuhan." Bertahun-tahun mereka berdoa agar impiannya menjadi kenyataan. Hingga suatu hari, sekelompok penebang kayu datang. Seorang penebang kayu datang dan mulai menebang pohon yang pertama. Pohon itu merasa bahagia karena ia mengira akan dibuat menjadi kotak harta yang berharga. Penebang kayu yang lainnya menghampiri pohon kedua dan menebangnya. Pohon itu juga merasa bahagia karena ia mengira akan menjadi kapal yang perkasa. Saat seorang penebang kayu sampai ke pohon yang ketiga, pohon itu merasa cemas karena kalau ia ditebang, maka impiannya tak akan menjadi kenyataan. Tetapi ternyata tukang kayu itu tetap menebangnya. Setibanya di rumah, pohon pertama ternyata dibuat menjadi kotak makanan untuk hewan. Ia ditaruh di sebuah kandang dan diisi dengan jerami. Pohon itu kecewa. Ini sama sekali bukan hal yang dimohonnya dalam doa. Pohon kedua dijadikan sebuah perahu nelayan yang kecil. Impiannya untuk menjadi sebuah kapal yang perkasa yang membawa para raja haruslah berakhir. Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan yang besar dan ditinggalkan dalam kegelapan. Beberapa tahun pun berlalu dan pohon-pohon itu sudah melupakan impian mereka. Hingga pada suatu malam, seorang ayah dan ibu masuk ke kandang dan meletakkan seorang bayi di atas jerami di dalam kotak makanan yang dibuat dari pohon yang pertama. Pohon pertama pun sadar akan pentingnya peristiwa itu dan tahu bahwa ia pernah digunakan untuk menaruh sesuatu yang paling mulia sepanjang segala zaman. Beberapa tahun kemudian, sekelompok orang menumpang kapal nelayan yang dibuat dari pohon yang kedua. Salah seorang di antaranya lelah dan tertidur. Ketika mereka sedang berada di tengah danau, mereka diterjang badai. Orang-orang itu membangunkan seorang pria yang tertidur itu, yang kemudian berdiri dan berkata, "Tenanglah." Dan badai pun berhenti. Saat itu juga pohon kedua sadar bahwa ia telah membawa raja dari segala raja di perahu itu. Akhirnya datanglah seorang yang mengambil pohon yang ketiga. Kayu itu dibawa oleh seorang pria yang diolok-olok oleh orang-orang di sepanjang jalan. Pria itu dipaku pada pohon itu, ditegakkan, dan ia mati di puncak bukit. Ketika minggu tiba, pohon itu menyadari bahwa ia cukup kuat berdiri di atas bukit itu
dan berada sangat dekat dengan Tuhan karena Yesus telah disalibkan di pohon itu. Saudara-saudara yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki rencana dan keinginan tertentu dalam hidup. Apakah kita selalu mendapatkan semua hal yang kita inginkan? Mungkin saja ada yang sesuai, tapi ada juga yang tidak. Manusia berencana, tetapi kehendak dan rancangan Tuhanlah yang jadi. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian halnya saat kita sedang mengalami masalah. Janganlah kita cemas, sebab di balik setiap masalah yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Kita harus selalu bersabar dalam menantikan penggenapan rencananya. Seperti halnya setiap pohon memperoleh hal yang diinginkan, hanya bukan dengan cara yang mereka bayangkan. Kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan untuk kita. Kita hanya tahu bahwa caranya bukan cara kita, tapi kita percaya bahwa caranya selalu yang terbaik. Percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik, sebab selalu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur jika masih diberi kesempatan untuk belajar bahwa hanya rencana Tuhan sajalah yang terbaik bagi kami. Karena tidak ada rencana-Mu yang gagal, bahkan Engkau memiliki rencana yang baik melebihi dari apa yang kami pikirkan. Kami pun memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang berulang kali kami lakukan. Kami mau serahkan hari ini dan hari-hari selanjutnya, seluruh hidup dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Selamat mengawali hari ini dengan penuh harapan. Salam sehat dan selalu semangat. Tuhan memberkati.